kami hormati Bapak Gubernur Riau beserta Indonesia. Gubernur Riau bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Riau mengunjungi Kabupaten Rokan Hilir terkait persiapan pelaksanaan new normal COVID-19 di daerah tersebut. Sesuai arahan dan keputusan dari pemerintah pusat yang menetapkan 6 daerah di Provinsi Riau sebagai daerah yang menerapkan new normal COVID-19. Dalam kunjungannya, Gubernur Riau memimpin pelepasan bakti sosial dan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, Gubernur Riau juga melakukan kunjungan ke beberapa tempat sektor ekonomi, yaitu Suzuya Plaza Bagan Batu dan Pasar Tradisional Pajak Lama. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga meninjau pos checkpoint di perbatasan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara, guna melihat kondisi posko dan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya harapkan dalam rangka untuk mengarah kita pada new normal itu, protokol kesehatan harus jaga. Atur jarak, pakai masker tetap, cuci tangan, termasuk juga untuk rumah ibadah semuanya harus melaksanakan seperti itu. Untuk sektor ekonomi, Pak? Hah? Untuk sektor ekonomi? Ini semua new normalnya dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat produktif. Produktif itu arahnya ekonomi. Yang kedua, aman COVID-19. Jadi kita silahkan kegiatan seperti ini. Tadi kan Bapak ini ragu-ragu, dia mau ke rumah takut, dia sebenarnya berkaitan dengan makanan, dibawa apa saja yang menyangkut logistik, itu tidak boleh ditahan. Ya, boleh mereka lewat kemana saja. Nah, oleh karena itu, ini salah satu untuk menciptakan masyarakat yang produktif, bergerak ekonominya, sosial juga bisa jalan, budayanya juga bisa jalan, tapi dalam batas-batas harus tentunya mengamankan sesuai dengan kita harapkan tidak ada lagi tertular dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Makanya itu kata Bapak Presiden itu menciptakan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang produktif, ekonomi bisa jalan, tapi juga aman dari COVID-19. Di tengah menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Riau mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 secara virtual. Tema yang dipilih yakni Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia Maju. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diikuti Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Gubernur se-Indonesia. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya menyampaikan, meskipun peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi yang akan menguji daya juang bangsa agar tetap tegakkan kedisiplinan, kepatuhan, ketahanan, dan mengambil langkah bijak yang tepat dan cepat. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Gubernur Riau memimpin pelepasan penyemprotan disinfektan ke rumah warga Kelurahan Tangkerang Utara dan Tangkerang Selatan, serta pelaksanaan rapid test di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Gubernur Riau menjelaskan, dari hasil epidemiologi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah pusat,
menghasilkan bahwa saat ini Riau telah mengalami penurunan angka reproduksi COVID-19 yaitu 0,88%. Pengembangan epidemiologi khususnya penularan virus COVID-19 di Provinsi Riau ini menurun di bawah 1, yaitu 0,88. Indikator di bawah 1 ini adalah menunjukkan bahwa terjadi penurunan transmisi lokal yang ada di daerah ini, termasuk di Pekanbaru tentunya. Lanjutnya, kini Kota Pekanbaru masih berstatus zona kuning atau terdampak, sehingga penyebaran COVID-19 ini masih bisa terjadi. Dan upaya yang dilakukan dapat dipertahankan hingga nantinya Kota Pekanbaru mencapai status zona hijau COVID-19. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di Riau ini yang hijau itu baru 2, yaitu Rokan Hilir, kemudian juga adalah Kuantan Segini. Sementara Kota Pekanbaru ini kuning. Kalau hijau dia dikategorikan tidak terdampak. Kalau merah sampai ke kuning itu masih terdampak. Maksudnya kalau terdampak, kapan-kapan bisa menular lagi. Kalau kita tidak melakukan pengawasan, kalau kita tidak melakukan usaha apa-apa. Karena itu tentunya usaha seperti ini harus dilakukan terus-menerus agar menurun nanti kota zona Pekanbaru ini menjadi zona hijau. Untuk menuju ke zona hijau tentunya kewaspadaan ini yang harus disiplin kita semua. Jadi artinya new normal ini bukan berarti kita kembali kepada zaman dulu. Tapi new normal ini kehidupan kita harus menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Artinya kita harus menyesuaikan dalam arti kata kalau sekarang disuruh pakai masker, kita harus pakai masker. Kita harus mengatur jarak, menghindarkan kerumunan. Itu wajib harus kita laksanakan. Gubernur Riau melakukan peninjauan Mall SKA dan Pasar Buah Pekanbaru terkait penegakan disiplin protokol kesehatan dalam menerapkan new normal. Dalam pelaksanaan new normal, semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Selain itu, sebelum memasuki pusat perbelanjaan, pengunjung diberi hand sanitizer dan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Pengunjung dengan suhu di atas 38 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk dan pengunjung mal juga dibatasi dalam jumlah tertentu. Kami himbau kepada pelanggan setiap pasar buah untuk menjaga jarak, baik sedang antri di kasir maupun saat memilih barang belanjaan. Ya, kami hari ini gugus tugas provinsi bersama Kota Pekanbaru melakukan peninjauan terhadap mal, ada juga pasar buah. Pertama untuk menguji tentang kesiapan pengelola pasar terhadap new normal. Dengan arti kata agar mereka juga mematuhi protokol kesehatan, agar mematuhi pemerintah dan harus melaksanakan protokol yang telah ditentukan. Jadi new normal ini tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Pemerintah Provinsi Riau kembali mengoperasionalkan Masjid Raya An-Nur untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah. Hal ini diberlakukan setelah berakhirnya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam tinjauannya, Gubernur Riau mengatakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti seluruh jamaah diminta untuk memperbanyak amalan istighfar, sedekah dan bermunajat dengan sungguh-sungguh agar wabah COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa sejadah sendiri, menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak perlu berjabat tangan. Saf sholat diatur berjarak tetapi tetap harus lurus. Masuk masjid wajib cuci tangan atau berwudu. Antri dalam masuk keluar masjid. Hadir 30 menit sebelum waktu sholat dilaksanakan karena akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Dan masjid dibuka 30 menit sebelum dan sesudah sholat berjamaah. Meninjauan ke masjid, karena masjid ini adalah masjid provinsi,
Tentunya kita harus bisa menjadi contoh untuk masjid-masjid lain yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau. Karena itu saya hari ini meninjau bersama Dr. Yopi dalam rangka untuk memastikan terutama berkaitan kebersihan masjid, kemudian juga protokol kesehatan di mana jarak antara satu orang dengan yang lain, jemaah yang lain harus tertib, termasuk juga berkenaan nanti mengukur suhu badan, cuci tangan, ini semuanya harus dilaksanakan, termasuk untuk kebersihan di masjid. Ya, terutama baik sebelum orang sholat maupun juga sesudah sholat, serta ikut mengawasi jemaah nanti kalau hadir untuk mengatur safnya agar nanti tidak berdempet-dempet seperti biasa. Gubernur Riau melakukan audiensi dengan Wali Kota Pekanbaru beserta jajaran di Posko Gugus Tugas COVID-19 Riau. Pertemuan yang digelar tertutup dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru di tengah pandemi COVID-19. Selain membahas masalah pembangunan, aset pemerintah Provinsi Riau maupun aset pemerintah Kota Pekanbaru juga turut dibahas. Seperti aset pemerintah Provinsi Riau di Pasar Cikpuan dan Pujasera Arifin Ahmad Pekanbaru. Aset ada aset Pemda Provinsi, ada aset Pemko. Jadi malam ini membincangkan masalah itu dan tadi sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dilanjuti oleh dinas-dinas kita yang terkait. Cipuan, masalah pasar Cipuan, pasar Arifin Ahmad. Tapi berkembang tadi, ada tanah kelurahan, ada tanah juga taman budaya dan lain. Jadi berkembang. Kalau yang Cipuan itu harapannya seperti apa, Pak? Jadi kami lihat persoalannya dulu. Karena ini tadi berkembang, staf saya mengingatkan, artinya kan ini ada aset Pemko, ada aset provinsi. Kalau kami tadi berpandangan kalau memang itu patut diserahkan ke kota, kita serahkan ke kota. Jadi ini tergantung nanti pada situasi, pada staf kami akan turun. Ya, karena itu termasuk jadi catatan juga kemarin yang BPK yang akan mempresentasi ya, penyelesaian masalah aset. Jadi Gubernur Riau mengikuti video conference halal bihalal akbar virtual dan PGRI berbagi dengan anak yatim dan panti asuhan. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kepada semua guru melalui virtual. Saat ini, sudah 4 hari tidak ada penambahan kasus positif di Riau. Dan pasien yang sembuh juga terus mengalami peningkatan. Gubernur Riau juga menghimbau tenaga pendidik dapat menyampaikan terkait disiplin kebersihan dan menaati protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Pemerintah sekarang ini tentunya sekarang sudah mulai menggerakkan new normal, terutama terhadap kabupaten zona hijau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir yang juga Kabupaten Kuantan. Untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu, kasus positif pada hari ini, ya, ini sudah 4 hari kita tidak positif, mudah-mudahan hari ini juga tidak positif. Di Riau kasus positif ini hanya sebanyak 117 orang. Dan untuk dimaklumi, dari 117 orang ini yang meninggal dunia hanya 6 orang. Kemudian yang sembuh 96 orang. Yang sembuh di Riau ini 96 orang, 82%, terus tinggi Riau ini. Kemudian yang meninggal 5,1%. Sementara yang masih dirawat di rumah sakit sekarang adalah 15 orang. Untuk dimaklumi, kita sudah bekerja dengan rumah sakit 48 rumah sakit, termasuk terbanyak kita di Indonesia. 48 rumah sakit, baik rumah sakit kabupaten, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI Polri, termasuk rumah sakit swasta. Ini semua adalah dalam rangka untuk mendukung penanganan COVID-19. Kemudian melalui kesempatan ini juga sedikit saya sampaikan berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan new normal oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan new normal kita ini, kehidupan kita sekarang ini di tengah COVID-19, WHO telah mengatakan tidak ada vaksin sampai sekarang. WHO juga mengatakan belum bisa mengatakan kapan berakhir pandemi COVID-19. Berarti 2020 belum tentu COVID-19-nya akan selesai. Karena itu tak mungkin kita biarkan terus-menerus seperti ini. Itu pemerintah begitu, pemerintah selalu buat kebijakan. Dan tentunya kondisi sekarang ini diharapkan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu dikatakan new normal. Kita harus bisa menyesuaikan dengan COVID-19 ini. Karena itu tentunya sekarang ini kita harus ada melakukan perubahan perilaku diri, menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan, dan mentaati protokol kesehatan. Kita sebut nama Allah, kita puji nikmat Allah, Allah masih sayang kepada kita. Gubernur Riau melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau pada masa new normal usai pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Riau. Gubernur Riau mengharapkan semua rumah ibadah dapat menerapkan standar protokol kesehatan seperti yang sudah diterapkan Masjid Raya An-Nur, sehingga menjaga kesehatan masyarakat dan keluarga di rumah. Hari ini kita mulai sholat di sini dan semuanya sudah melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Ya, sepanjang suasana seperti ini dipelihara terus, ya mudah-mudahan tidak terjadi penularan COVID-19 ya melalui masjid ini. Jadi harap percaya apa yang telah dilaksanakan di masjid ini, kiranya juga semua rumah ibadah ya seperti itu standarnya, sehingga ini semua adalah untuk menjaga kesehatan kita semua, baik menjaga kesehatan kita sama-sama jemaah maupun juga sama masyarakat dan keluarga kita. Untuk pertama kalinya di Indonesia, aplikasi monitoring data bantuan sosial atau Mata Bansos resmi di-launching. Gubernur Riau menyampaikan apresiasi atas adanya aplikasi Mata Bansos. Aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan output progres penyaluran bantuan yang dapat dipantau oleh kabupaten, kota, hingga kecamatan, bahkan desa dan kelurahan secara real-time. Mata Bansos juga bisa memberikan informasi yang jelas kepada stakeholder sebagai dasar pengambil keputusan. Kami tentunya sangat mengapresiasi atas adanya aplikasi monitoring data bantuan sosial 2020 ini. Hadirnya aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan output berupa dashboard progres penyaluran bantuan sosial, baik realisasi anggaran maupun realisasi penerima yang dapat di-breakdown mulai dari level kabupaten, kota, hingga kecamatan, bahkan kelurahan dan desa secara real time. Melalui aplikasi berbasis website ini dapat dilihat peta kemajuan penyaluran bantuan berupa grafik untuk masing-masing wilayah. Dengan demikian, Mata Bansos dapat memberikan informasi yang jelas kepada stakeholder sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan pada saat yang bersamaan, pengawalan akuntabilitas penyaluran dan pemutahiran data bansos